Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, muslimin muslimat jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di Baitullah. Mudah-mudahan hadir kita terhitung sebagai amal ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita lanjutkan kajian bersama tentang tauhid yang ditampilkan dari buku Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Mengawali kajian ini sore ini saya akan menyampaikan Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 39 ya. Kemarin jamaah sempat menanyakan kaitan dengan takdir keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir ya. Halaman 541. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha wa yusabbit wa indahu ummul kitab. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat, masih ada kaitannya dengan masalah takdir. Yamhullahu ma yasha, Allah akan menghapus sesuatu yang Dia kehendaki. Wa yusabbit, dan Dia juga akan menetapkan sesuatu yang Dia kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah itu ada ummul kitab, ada lauhul mahfuz, tempat di mana tersimpannya segala qada dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di Lauhul Mahfuz. Ada catatannya di sana. Berkaitan dengan ayat ini disampaikan ikhtilafal mufassirun fi dzalik. Para ahli tafsir itu berbeda pendapat tentang sesuatu yang telah Allah putuskan bisa dihapus oleh Allah sendiri, dan sesuatu yang Allah sudah putuskan Allah tetapkan sendiri sesuai dengan kehendak Allah sendiri, karena di sisinya lah segala keputusannya yang belum terjadi dan juga yang akan terjadi. Jadi wewenang Allah itu terhadap keputusan yang sudah ada itu, apakah akan
menghapusnya ataukah akan menetapkannya, itu adalah ma yasha, sesuatu yang Allah kehendaki. Maka ahli tafsir berbeda pendapat tentang hal itu. Di antara pendapat ini menjelaskan An Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Saya potong sanadnya ya, karena di batasannya kan panjang, an ya. Saya langsung motong An Ibni Abbasin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yudabiru amrul sunnati fayamhullahu ma yasha illa syaqa was sa'ada wal hayah wal maut. Seluruh hukum Allah itu telah diaturnya. Allah telah mengatur seluruh hukumnya. Jadi yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah itu akan menghapus hukum yang ada atas kehendak dari Allah, bukan kehendak dari manusia. Allah lah yang berkehendak untuk menghapusnya. Illa, kecuali yang pertama adalah celaka, yang kedua bahagia, yang keempat hidup, yang keempat mati. Ada 4 hal menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Semuanya bisa dirubah karena kehendak dari Allah. Yasha artinya Allah berkehendak, akan berkehendak atau sedang berkehendak. Bisa bimana istimror, terus menerus. Jadi perubahan itu bisa terjadi karena kehendak Allah, atau Allah yusabbit, atau Allah itu memang udah menetapkan. Itu wewenang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali 4 hal itu: celaka, bahagia, hidup, dan mati. Wa qala al-Mujahid, kemudian Imam Mujahid menjelaskan, senada juga ya, yamhullah wa yusabbit qala kullu syai'in ilal maut wal hayat wasyaqa wassa'ada. Kata beliau, Allah mengganti sesuatu yang Dia kehendaki, dan juga Allah menetapkan sesuatu yang Allah kehendaki, kecuali urusan hidup, urusan mati, urusan celaka, dan urusan bahagia. 3 perkara. Kalau tadi dari sahabat Nabi, yang kedua dari tabi'in. Ini menunjukkan ada kesesuaian ya, kesesuaian dalam menafsiri ayat tersebut. Kemudian dijelaskan juga di sini, Imam Mujahid pernah ditanya bahwa ada bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berdoa, Allahumma in kana ini bisa'da wasbatahu fihim wa in kana fil asqiya famhuhu anhum waj'alhu fis sa'dat. Faqal Hasan. Imam Mujahid pernah ditanya begini, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berdoa? Berdoanya begini, ya Allah, jika nama saya sudah Engkau catat dalam kebahagiaan, maka tetapkanlah saya bagian dari orang-orang yang bahagia. Tetapi jika nama saya tercatat pada golongan orang-orang yang celaka, maka mudah-mudahan
engkau menghapuskan nama saya bagian dari mereka, dan jadikanlah termasuk orang-orang yang berbahagia. Faqal Hasan. Imam Mujahid radhiyallahu anhu mengatakan betul. Doa ini tidak disalahkan. Ya Allah, jika nama saya tercatat mendapatkan kebahagiaan, maka tetapkan itu. Dan jika nama sudah tercatat dalam kecelakaan, maka rubahlah, gantilah, jadikan saya termasuk orang-orang yang berbahagia. Faqala Hasan, iya betul, baik, jadi boleh, ya. Wa qala al-A'mas, sama, jadi A'mas dari Abi Wa'il Syaqiq bin Salama, bahwasanya Syaqiq bin Salama itu banyak berdoa kepada Allah dengan doanya sama kayak tadi, ya. Ya Allah, apabila saya sudah engkau tulis ke dalam golongan orang-orang yang celaka, maka hapuslah dan tulislah kami itu termasuk yang berbahagia. Dan jika saya telah engkau catat dalam orang-orang yang berbahagia, maka tetapkanlah itu. Jangan engkau rubah hal itu. Karena sesungguhnya engkau akan merubah sesuatu yang telah kau putuskan karena kehendak engkau, dan engkau akan menetapkan sesuatu yang telah ada pada dirimu, yaitu umul kitab yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Mendasari pendapat sahabat dan juga ulama salaf, termasuk di dalamnya ada doa dua, maka pengarang kitab ini Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa ma'na hadhil aqwal anal aqdara yansuhullahu ma yasha minha wa yusabbitu minha ma yasha. Ini kesimpulan dari beliau. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka musannif menjelaskan atau menyimpulkan bahwasanya takdir Allah itu bisa dihapus oleh Allah sesuai dengan kehendaknya, dan takdir Allah itu bisa ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Ditambah tadi 3 perkara, ya, 4 ya, bahagia, celaka, hidup, mati. Tetapi ada yang doa orang, doanya tadi kan kalau engkau ya Allah sudah catat saya dalam bahagia, tetapkan saya. Jika kau catat saya dalam keadaan celaka, maka rubahlah itu. Ini kan membingungkan, ya. Bingung apa tidak? Maka pengarang kitab ini menyampaikan di awal, ikhtalafal mufassiruna fi dzalik. Berbeda pendapat. Nah, kenapa Allah menetapkan, tapi juga doa semacam itu kok diperbolehkan? Nah, inilah yang namanya wilayah tafsir, ya. Wilayah tafsir itu wilayah untuk memahami teks Al-Quran, ya. Wilayah untuk memahami teks Al-Quran.
Jadi yang betul itu adalah Al-Qur'annya, itu yang hak. Yang dinamakan hak itu Al-Qur'annya. Tafsir itu kan mencoba untuk memahami teks Al-Qur'an. Maka ada dua kemungkinan, ya. Maka ada dua kemungkinan. Bisa jadi menafsirinya keliru, bisa jadi menafsirinya benar. Ketika terjadi perbedaan pendapat tentang pemahaman Al-Qur'an, inilah yang kita harus memahami, ternyata ada perbedaan pendapat terhadap menafsiri ayat. Dan disinilah tidak boleh seseorang mengatakan paling benar, karena yang paling benar hanya Allah. Al-Qur'an itulah yang paling benar. Memahami ke sana itu adalah sebuah upaya agar tidak jauh daripada kebenaran. Agar tidak jauh daripada kebenaran, maka di sana ada mufassir, ada ahli tafsir yang mencoba untuk memahami ayat itu. Tafsir pun itu nanti jenisnya bermacam-macam. Tafsir jenisnya bermacam-macam. Cara pandang mufassir itu berbeda-beda. Kalau Ibnu Katsir, ya, karena termasuk awal, sehingga metode yang digunakan oleh Ibnu Katsir itu adalah metode dengan mencoba untuk memahami ayat dengan hadis Nabi, memahami ayat dengan pendapat para tabi'in. Karena Ibnu Katsir berpendapat bahwa yang paling mendekati kebenaran, bukan yang benar ya, adalah kepada hadis Nabi, kepada para sahabat dan para tabi'in. Tetapi mufassir generasi ke sini, ya, itu tidak mencoba menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Ibnu Katsir. Mulai ada menggunakan birra'i, kemudian bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan modern. Ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan pendekatan ilmu modern. Ya. Apakah diperbolehkan? Itu sebuah upaya ijtihad untuk memahami sebuah teks yang namanya Al-Qur'an. Justru Al-Qur'an adalah sumber daripada ilmu pengetahuan dan sumber penelitian. Itu adalah Al-Qur'an. Maka tidak boleh jumud. Pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an tidak boleh mati. Mufassir dahulu ketika menafsiri tentang ayat-ayat kauniyah tidak didasari dengan fakta ilmu pengetahuan. Tapi mufassir modern mencoba mengungkapnya dengan fakta ilmu pengetahuan modern. Contohnya siapa? Contohnya Harun Yahya, ya. Mungkin yang banyak terkenal ya, Harun Yahya dengan memadukan, beliau kan ahli fisika apa ya? Memahami Al-Qur'an dipadukan dengan pemahaman pengetahuan modern, bicara tentang alam semesta, bicara fisika, bicara air, bicara tanah, bicara hujan dengan ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam. Jadi mufassir hanya mencoba untuk menjelaskan yang namanya teks Al-Qur'an. Maka sebenarnya tidak bisa dipertentangkan ya. Tidak bisa dipertentangkan. Kalau ulama salaf itu adalah yang terbaik, atau ulama khalaf adalah ulama yang terbaik. Menurut saya semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal cara bagaimana dia memahami teks Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, maka kesimpulan dari surat Ar-Ra'd ayat 39 itu menurut Ibnu Katsir adalah bahwa takdir Allah itu
memiliki peluang untuk dihapus oleh Allah karena kehendaknya. Dan takdir dari Allah itu berpeluang ditetapkan. Tetapi itu semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah berusaha dan berdoa. Tugas kita adalah berusaha dan berdoa. Karena kemarin kita sampaikan berusaha itu bagian dari ibadah. Ngaten nggih? Berusaha adalah bagian dari ibadah. Sedangkan ketika terjadi takdir oleh Allah, kita tidak boleh mengatakan seandainya. Itu merupakan bentuk kelemahan, ya. Sesuatu yang sudah kita ikhtiari, ternyata Allah telah memutuskan sesuatu, berarti itu adalah ujian kesabaran bagi kita, menerima takdir atau tidak. Demikian Pak Taurik ya, kurang lebihnya. Tapi nanti bisa diambil dari tafsir yang lain ya. Saya ambilkan dari satu. Ada yang mau menanggapi di pesan atau bertanya? Lanjut. Qauluhu ta'ala. Dilanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat 3 ayat 154. Surat 3 biasanya hafal ya? Alim hafal betul. Surat yang ketiga, enggak jauh-jauh. Pertama Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah. Yang ketiga apa? Kalau yang jauh tanya Pak Taurik saya ya. Yang ketiga surat apa Pak? Surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yazununna billahi warul haqqi zannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yufuna fi anfusihim ma yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hauna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Mereka berprasangka buruk kepada Allah, prasangka orang-orang jahiliyah. Yaquluna, mereka mengatakan hallana minal amri min syai', apakah kita punya wewenang terhadap sesuatu? Qul innal amra kullahu lillah. Katakan Muhammad bahwasanya seluruh perkara semuanya adalah milik Allah, di tangan Allah. Semua perkara, semua urusan, semua keputusan ada di tangan Allah Subhanahu. Yufuna fi anfusihim. Mereka menyembunyikan apa yang ada di dalam diri mereka, ma yubdunalak. Mereka tidak mengungkapkannya, mereka tidak menampakkannya. Berarti mereka menyembunyikan apa yang ada di dalam diri mereka. Yaquluna law kana lana amri syai'un ma qutilna hauna. Mereka mengatakan sekiranya ada bagi kami wewenang terhadap sesuatu, maka tidak mungkinlah kita terbunuh. Kalau kita punya wewenang, maka tidak mungkin kita jadi terbunuh semacam itu. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Katakan Muhammad, sekiranya kalian berada di dalam rumah-rumah kalian, pastilah
Orang-orang yang telah ditetapkan kematian bagi mereka, dia akan menuju ke tempat kematiannya pula. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Yang demikian itu adalah karena Allah ingin menguji apa sebenarnya yang ada di dalam dada-dada mereka. Waliyumakhissoma fi qulubikum, dan Allah ternyata juga ingin untuk membersihkan, mensucikan apa-apa yang ada di dalam hati kalian. Wallahu alimum bidzatis sudur, dan Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam dada. Wa qaluhu, kemudian dilanjutkan lagi surat 48 ayat 6. Surat 48. Nama Pak Tori. Al-Fat. Nah. Az-zannina billahi zannas sau'i alaihim dairatus sau'. Orang-orang yang menyangka buruk kepada Allah, bagi mereka adalah kehancuran yang buruk. Qala Ibnul Qayyim fil ayatil ula. Nah, kita mulai melihat ayat ini kan berkaitan dengan perang Uhud ya. Berkaitan dengan perang Uhud. Kejadiannya adalah berkaitan dengan perang Uhud. Dulu sudah pernah bahas ya. Sudah pernah kita bahas kelihatannya. Walaupun hanya sekilas itu. Berkata Ibnul Qayyim menafsiri ayat yang pertama. Berarti tadi yang surat Al-Imran ayat 154. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah kemudian mencoba menjelaskan makna yang terkandung. Sekali lagi beliau ingin menjelaskan, minimal kita jadi paham ya. Kalau kita tidak membaca tafsir, tidak bisa memahami ayat, maka tidak boleh membaca ayat kemudian menerjemahkan ayat, tidak boleh kita menyimpulkannya. Ayat ini isinya begini, bagi saya tidak boleh. Harus baca tafsirnya dulu. Minimal bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh ahli tafsir, kecuali kita orang yang berilmu, yang punya kemampuan untuk menafsiri ayat, silakan. Tapi untuk kalangan kita ya, bacalah tafsir yang mana, Jalalain, Ibnu Katsir, Al-Marawi, atau yang lainnya, dipersilakan. Sehingga lebih mendekati kebenaran ya, tidak menggunakan akal kita. Jadi mengikuti pendapat para ahli tafsir. Basaru hadza dzan bi annahu subhanahu la yansur rasulahu wa anna amrahu sayatmil khulu. Ibnul Qayyim menjelaskan begini. Jadi yang nama zon, berprasangka buruk, yang dilakukan oleh mereka siapa? Nanti dijelaskan di sini. Fadzalika zannul ladzina kafaru fawailul ladzina kafaru minan nari. Prasangka buruk orang-orang kafir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prasangka buruk mereka. Dalam perang Uhud itu kan ada yang berpendapat Nabi Muhammad kalah. Ngeten nggih? Kalah. Bahkan orang munafik senang Muhammad dan sahabatnya mati gitu. Ada yang berpendapat kalah. Tapi ada juga yang berpendapat menang. Ada yang berpendapat draw. Draw itu apa? Yo menang yo kalah gitu ya. Jadi sama-sama 50-50. Nah, silakan panjenengan mau melihat dari sisi mananya. Dari sisi mananya melihat perang Uhud, menang apa kalah bisa
dilihat nanti bagaimana kita melihatnya. Kalau melihat dari jumlahnya, dari persenjataannya, atau melihat perbandingannya dengan perang Badar, atau hasilnya, atau bagaimana, maka jawabannya bisa luas. Nah, maka kita tidak boleh mengklaim bahwa perang Uhud adalah kalah, atau perang Uhud adalah menang, atau perang Uhud adalah draw, gitu ya. Jadi ketika kita menanggapi sesuatu harus hati-hati, karena mungkin cara pandang seseorang berbeda, ya. Cara pandang orang berbeda semacam itu. Yang dikatakan dengan berburuk sangka pada Allah, bahwasanya Muhammad gak mungkin mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini keyakinan mereka. Dan yang kedua, bahwasanya agama Islam itu pasti akan lenyap. Karena diperkirakan oleh mereka kalah gitu. Diperkirakan kalah. Nabi dan sahabat kalau perang itu mesti orang kafir mengatakan kalah gitu. Jadi mereka sudah menyangka pasti kalah. Tapi fakta-faktanya menunjukkan kemenangan, gitu ya, menunjukkan kemenangan. Walaupun ada kelemahan-kelemahan ketika dalam satu pertempuran. Seperti perang Uhud itu lemahnya di mana? Adalah ketidaktaatan kepada komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para pemanah di Bukit Uhud. Di Bukit Uhud sudah dipeseni oleh Nabi, kalian tetap di sini, berjaga sampai saya datang ke sini. Jelas nggak? Jelas itu. Pokoknya kalian para pemanah posisi tetap di sini, di Bukit Gunung Uhud. Jangan pergi kemanapun sebelum saya datang ke sini. Ternyata yang terjadi, orang kafir strateginya porak-poranda, kalah. Kalah, kemudian umat Islam pasukannya udah mulai pada rebutan ghanimah. Ghanimah mereka ambil. Padahal kan ghanimah nggak boleh ngambil sendiri ya. Kalau dikumpulkan dibagi oleh Nabi, nggak boleh rebutan. Begitu merebutan kayak itu, pasukan pemanah bimbang. Bimbang kenapa? Kalau kita tidak turun, nggak kebagian. Nggak kebagian. Akhirnya apa? Turunlah. Saya hitung 80% pasukan pemanah turun. 80% hasil analisis saya ya. Turun ke lapangan. Berarti tinggal 20%. Nah, 80% turun, yang 20 di atas ini mulailah orang kafir mulai masuk ke sana, naik ke Bukit Uhud. Akhirnya kocar kacirlah umat Islam. Satu kelemahan ya, saya bicara satu kelemahan adalah tidak taat kepada komando instruksi panglima perangnya. Itu akibatnya adalah sangat fatal. Hadirin rahimakumullah. Maka mereka berprasangka bahwasanya Allah nggak mungkin menolong Rasulnya, bahwasanya agama Islam itu pasti akan lenyap, akan hilang. Awasara annama asabahu lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi, bahwasanya sesuatu yang menimpa Muhammad itu ya tidaklah terjadi karena takdir dari Allah, dan tidak ada hikmah di balik itu semuanya. Wawasara bi ingkaril hikmati wa ingkaril qadari wa inkari ayutima amrosuli ayyazarahullahu ala dini kulli. Mereka mengingkari tiga hal. Yang pertama adalah mengingkari hikmah di balik itu semuanya. Sesuatu yang telah Allah putuskan ya, itu karena ada hikmah di balik itu semuanya.
Kalau pasukan muslimin di Uhud kemudian jadi kacau balau, ada hikmah di balik itu semuanya. Ada pelajaran. Bahkan tidak hanya kepada para sahabat, untuk generasi kita muslimin juga jadi perhatian bahwa perang Uhud itu betul-betul jadi pelajaran yang sangat berharga. Ketidakpatuhan kepada panglima perang, kepada pemimpin betul-betul harus ditaati. Jangan tergiur dengan yang lainnya. Satu garis komando, selesai urusan. Itu juga untuk jadi pelajaran bagi kita semuanya. Tidak hanya para sahabat. Jadi pelajaran betul dengan itu. Maka ada hikmah. Nah, orang kafir nggak tahu ada hikmah di balik itu semuanya. Taunya ya mereka bisa memporak-porandakan pasukan muslimin, bahkan bisa mengejar Rasul sampai mundur ke sana semacam itu. Wa inkarul qadar, mereka itu mengingkari takdir. Takdir itu sesuatu yang diputuskan oleh Allah. Kita hanya bisa berupaya semaksimal mungkin, tapi takdir itu yang memutuskan adalah Allah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata yang memutuskan takdir itu Allah. Ada dua kemungkinan. Satu, sesuai yang kita kehendaki. Yang kedua, bertentangan dengan yang kita kehendaki. Ketika yang diputuskan oleh Allah adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan ikhtiar kita, maka kita tidak boleh takabur. Kemarin begitu pendapatnya ya di bab sebelumnya. Tidak boleh takabur. Ini semuanya adalah dari Allah. Yang kedua, apabila menimpa kepada kita sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, bahkan bisa bertentangan, ya, sebaliknya apa yang kita inginkan, maka itulah namanya iman kepada takdir Allah. Iman apa? Tidak. Kalau iman, ya sudah, pasrah. Ini adalah keputusan dari Allah, tidak boleh disesali, bahkan tidak boleh mengatakan, wah, seandainya kemarin saya begini, pasti kejadiannya akan seperti ini. Yang ketiga, apa yang diingkari oleh orang kafir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam. Wa inkaru ayutima amru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya agama yang dibawa oleh Allah itu akan disempurnakan oleh Allah. Mereka mengingkarinya. Orang kafir tidak percaya kalau Islam akan sempurna. Bahkan sampai hari ini orang kafir berupaya untuk memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jelas sekali di sana jelaskan. Mereka orang-orang kafir ingin memadamkan nurnya Allah, cahaya yaitu Islam. Orang kafir ingin memadamkan cahaya Islam. Wallahu bi afwahihim, yaitu dengan cara mulut mereka. Dengan mulut mereka. Nah, maka Ibnu Katsir menjelaskan memadamkan Islam dengan mulut mereka seperti memadamkan cahaya matahari dengan ditiup. Maka itu sesuatu yang sangat mustahil. Kita tidak mungkin meniup cahaya mati karena salah caranya. Cahaya kalau dimatikan bukan dengan ditiup, Pak. Ya. Kalau api bisa ditiup, tapi cahaya bisa enggak? Udah yang dekat ini, lampu. Lampu ditiup sampai berapa kuatannya padam enggak? Enggak. Karena keliru memadamkannya. Ini gambaran orang-orang kafir yang mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.
justru Allah akan terus menyempurnakan cahayanya. Allah terus akan menyempurnakan Islam. Tujuannya apa? Walau karihal kafirun, agar orang kafir itu ngamuk, agar orang kafir itu panik, agar orang kafir itu stres, agar orang kafir itu karoha, tidak menyukainya, membencinya. Orang kafir merencanakan untuk memutuskan, memadamkan Islam, tapi yang terjadi Islam malah terus berkembang, terus cahayanya semakin jauh menyinarinya. Tujuan Allah, walau karihal kafirun, biar orang-orang kafir itu marah. Ternyata betul ya, orang kafir marah, direncanakan mau dihabisi Islam, tapi malah terus berkembang. Inilah persangkaan orang kafir terhadap Islam, padahal Allah akan terus menyempurnakannya. Kalau bahasanya ayutimma menggunakan fi'il mudhari, artinya terus menyempurnakan, terus tidak berhenti, ya. Salah satu makna fi'il mudhari adalah terus menerus. Kalau misalkan ayutimma berarti apa? Allah akan terus menyempurnakannya. Tidak hanya pada masa dulu, sampai kapanpun Allah terus menyempurnakan Islam. Maka kita tidak boleh ragu-ragu dengan Islam. Yakinlah, walaupun upaya-upaya orang yang tidak suka dengan Islam terus berupaya untuk menghancurkannya. Wa iyyazarahullahu ala dini kulli. Selanjutnya adalah mereka itu berprasangka buruk bahwasanya Allah itu tidak akan memenangkan agama Islam atas agama yang lainnya. Padahal apa? Allah itu akan memenangkan ala dini kulli, memenangkan Islam dibandingkan dengan agama yang lainnya. Yakin itu. Islam itu selalu memenangkan dari sekian agama yang ada. Kenapa? Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Satu-satunya agama yang memiliki wawasan untuk menjadikan alam semesta itu sejahtera. Menjadikan alam semesta itu berkeadilan, damai, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Itulah yang namanya Islam. Maka tidak mungkin bisa dibendung. Maka Islam itu pasti akan mengalahkan seluruh agama yang ada di dunia. Tinggal kita tambah yakin apa tidak dengan mengamalkan Islam. Yakinlah, walaupun sedikit, tapi itu ada dampak positifnya terhadap Islam. Walaupun kita hanya datang ke masjid, walaupun kita hanya wudhu, ya. Jangan dikira wudhu itu nggak punya dampaknya sampai banyak sekali. Walaupun kita dari rumah berangkat ke masjid, selesai sholat pulang kita, jangan dikira itu tidak punya dampak untuk rahmatan lil alamin. Dampaknya sangat besar. Hanya beberapa ilmu pengetahuan modern belum mampu mengungkap itu semuanya. Kalau ada pertanyaan, apa hubungan kita datang ke masjid dengan kesejahteraan alam semesta? Ada nggak yang sudah meneliti? Belum ada. Tapi yakinlah, nanti ada yang sesat menelitinya. Hubungannya apa? Seseorang dari rumah kemudian datang ke masjid, hubungannya dengan kelestarian alam semesta. Yakinlah atas bahwa agama yang dibawa oleh Rasul itu akan terus disempurnakan dan akan dimenangkan terhadap agama-agama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.